Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang bersikap demokratis. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih demokrasi itu? Secara kebahasaan, demokrasi tersusun dari dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah. Dan yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat, namun jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal atau umum, tanpa batas agama maupun etnis. Perintah untuk memiliki sikap demokratis pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap manusia. Selain itu, diperintahkannya menerapkan sikap demokratis tidak lain karena agar umat Islam dapat mengambil jalan keluar terbaik ketika menghadapi permasalahan hidup. Ketika kita menghadapi permasalahan, tentu setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, yang dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada kondisi ini, ada baiknya masing-masing individu bertukar pikiran tentang solusi yang dimiliki untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dan kemudian, diambillah solusi terbaik dalam penyelesaiannya. Nah, proses tersebut lebih dikenal dengan sebutan musyawarah. Secara harfiah, musyawarah berasal dari akar kata syawara, yang artinya musyawarah, nasihat, atau pertimbangan. Sedangkan secara istilah, musyawarah adalah berunding antara seseorang dengan orang lain, antara satu golongan dan golongan lain, mengenai suatu masalah atau beberapa masalah, dengan maksud untuk mengambil keputusan atau kesepakatan bersama. Musyawarah dan sikap demokratis memiliki hubungan yang erat, yaitu musyawarah merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi. Nah, dalam musyawarah juga umat Islam dianjurkan untuk berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berkeras hati. Sedangkan berlaku lemah lembut itu ya menunjukkan sikap yang baik ketika sedang bermusyawarah, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Sedangkan dalam artian tidak kasar, maksudnya ketika bermusyawarah dianjurkan untuk mampu menahan emosi yang dapat membangkitkan amarah atau tindakan-tindakan yang tidak layak ditunjukkan. Sementara yang dimaksud tidak berkeras hati adalah senantiasa lapang dada ketika solusi atau pemikiran yang disampaikan bukanlah sesuatu yang dianggap terbaik, atau lapang dada dalam menjalankan hasil keputusan musyawarah. Kemudian, sikap yang harus diterapkan oleh umat Islam setelah bermusyawarah adalah saling memaafkan dan saling memohon. Berikut beberapa manfaat pelaksanaan musyawarah. 1. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermusyawarah, salah satu bentuk sikap demokratis. 2. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. 3. Berlatih menghargai pendapat orang lain. 4. Terjadi kesepahaman dalam bertindak. 5. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. 6. Permasalahan yang sulit menjadi mudah terselesaikan setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas adalah orang yang ahli. Ada beberapa hikmah bersikap demokratis bagi yang mengamalkannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Melatih diri untuk terbuka dalam menerima kritik dan saran dari orang lain. 2. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap demokratis. 3. Melatih diri untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melatih diri untuk memiliki sikap lemah lembut, tidak kasar, tidak berkeras hati, pemaaf, dan memohonkan ampun. 5. Mudah diterima dalam berbagai kalangan. 6. Mendidik untuk memiliki keikhlasan.
7. Menguatkan persatuan dan kesatuan. 8. Melatih diri untuk menghargai pendapat orang lain. Mari kita simak Lafal Quran Surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang kedua, syuro. Syuro secara bahasa berdasarkan Kamus Mujam Makais Al-Lughah memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Yang pertama, Ar-Raghib Al-Asfani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat atau dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, definisi syuro yang diberikan oleh pakar dikit kontemporer Salam Asyuro Fizili Nizami Al-Huk Al-Islam adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. 3. Titik temu persamaan antara demokrasi dan syuro. Berdasarkan beberapa definisi demokrasi dan syuro, maka dapat dipahami bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syuro merupakan bagian dari proses demokrasi, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Ada beberapa pandangan demokrasi oleh para ulama, dan pandangan tersebut dibagi menjadi dua pandangan utama. Yang pertama, menolak sepenuhnya, dan yang kedua, menerima dengan syarat tertentu. Berikut pandangan para ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut. Ulama Abdul Ala Al-Maududi, dia menegaskan bahwa menolak demokrasi menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Oleh karena itu, Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Muhammad Imarah berpendapat bahwa Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syuro Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan secara berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berposisi sebagai ashishan atau legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih
atau yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Yang ketiga yaitu pendapat dari Muhammad Iqbal yang berpendapat bahwa sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa nilai Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Muhammad Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Berikut beberapa konsepnya, yaitu yang pertama, tauhid sebagai landasan asasi, yang kedua, kepatuhan pada hukum, yang ketiga, toleransi sesama warga, yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit, dan yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. 4. Salim Ali Al-Bahasnawi. Salim Ali Al-Bahasnawi berpendapat bahwa demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 5. Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi berpendapat bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiranis sejalan dengan Islam. Yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Yang keempat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, kebebasan persamaan dan kebebasan pengeluaran pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dalam Islam. Sekian pembelajaran dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya, silakan buka Kahoot di Google kalian. Kita akan mengadakan kuis agar kami mengetahui sejauh mana kalian mengerti atas apa yang kami sampaikan. Terima kasih.